Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas apa itu interVLAN routing. Nah, pada pembahasan sebelumnya juga itu kita sudah belajar untuk VLAN 10 dan VLAN 20 ini tidak bisa berkomunikasi dikarenakan kita harus membutuhkan namanya router. Nah, semisal di sini itu 192.168.10.024, lalu di sini itu 192.168.20.0/24 itu tidak bisa berkomunikasi dikarenakan kita harus membutuhkan namanya router. Oke, pada kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi menggunakan router. Kita akan menggunakan router yang paling ujung, lalu masukkan saja kabelnya. Sebenarnya kalian bebas untuk routernya tersebut ya teman-teman. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi router. Sebelum mengkonfigurasi router itu, kita akan mencoba menjabarkannya terlebih dahulu. Oke, kita akan mengkonfigurasi itu pertama-tama itu VLAN 1 dengan IP address 192.168.1.0/24. Lalu yang kedua kita akan mencoba mengkonfigurasi VLAN 10 dengan IP address 192.168.10.0/24. Lalu yang terakhir itu kita akan mengkonfigurasi VLAN 20 dengan IP address 192.168.20.0/24. Oke. Nah, kali ini kita akan masukkan ke routernya, ke tab CLI, lalu kalau di sini ada kayak gini itu klik no, lalu masukkan ke mode privilege, lalu konfigurasi global. Nah, dikarenakan ini router ini tersambung dengan FA0/0 itu kita akan mengkonfigurasi interface tersebut. Interface FA00. Lalu di sini itu masih ada tanda merah dikarenakan switch itu belum mati ya. Switch itu mati ya teman-teman, atau belum menyala. Kita akan menyalakannya yaitu dengan tik komennya no shutdown. Nah, jika sudah kayak gini itu artinya sudah menyala, atau warna hijau kayak gini sudah menyala ya teman-teman. Lalu kita akan mengkonfigurasi IP address-nya dengan cara IP address 192.168.1.1. Nah, kenapa 192.168.1.1? Kenapa tidak 0 saja belakangnya? Dikarenakan 192.168.1.0 itu adalah IP broadcast. Pada IP broadcast itu tidak bisa dikonfigurasi. Makanya kita pilih 1 saja teman-teman. Lalu kita akan masukkan IP subnet masknya dengan 255.255.0. Nah, lalu setelah itu kita akan melihat do show IP interface div. Nah, kalian bisa lihat sendiri di situ. Di sini itu sudah masuk ya teman-teman, atau up. Nah, yang kedua itu kita akan mencoba memasukkan VLAN 10. Dikarenakan di sini VLAN 10 itu tidak ada ya teman-teman, atau tidak bisa dikonfigurasi dengan router sendiri, kita akan mencoba membuat VLAN 10 di router tersebut dengan cara interface FA0/0.10. Lalu jika sudah kayak gini, kita teks saja komennya encapsulation .1q10. Nah, encapsulation.1q.10 ini itu adalah dari interface FA0/0.10. FA0.0/10 ini itu adalah kita bikin VLAN 10, lalu ini itu akan dimasukkan ke VLAN 10 atau IP address-nya VLAN 10. Oke, kita masukkan IP address-nya saja untuk VLAN 10. 192.168.10.1. Untuk
subnet masnya yaitu 255.255, salah, 255.255.0. Nah, kita akan mencoba melihat show IP interface brief. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman di sini itu sudah masuk untuk VLAN 10. Untuk VLAN 20 itu kita akan mencoba membuatnya yaitu dengan sama saja kayak tadi, interface EVA 0.0 0/0/20. Lalu di sini itu masukkan komennya yaitu encapsulation.1q20. Artinya itu encapsulation.1q20 itu kita akan memasukkan IP address dari VLAN 20 tersebut. Oke. Oh, salah teman-teman di situ ya. Encapsulation.1q20. Nah, lalu kita akan memasukkan IP address-nya. Itu 92.168.20.1, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.255. Salah teman-teman, kebanyakan. Klik nol. Nah, lalu kita akan melihat show IP interface brief. Nah, kalian bisa lihat sini teman-teman di sini sudah masuk semua ya teman-teman. Untuk yang kedua itu kita akan mencoba mengkonfigurasi di switch-nya, yaitu dengan cara kita masuk ke produk privilege, lalu konfigurasi global, dan di sini itu kita lihat untuk interface untuk router ini itu disambungkan ke interface FA09. Nah, kita akan mencoba mengkonfigurasi untuk interface FA09. Kita ketik komennya yaitu switch port mode TAN. Nah, jika sudah kayak gini itu kita akan mengkonfigurasi pada PC-PC tersebut dengan cara klik PC-nya yaitu ke desktop, lalu di sini kita akan mengkonfigurasi default gateway-nya. Default gateway-nya itu dengan IP address 192.168.10.1. Nah, untuk yang di sini itu kan sudah dipakai gateway-nya dengan belakangnya 1. Kita akan mengganti satunya itu menjadi 20. Lalu kita akan konfigurasi ke PC selanjutnya, yaitu PC 2 dengan VLAN 10 juga. Kita ganti dengan 192.168.10.1. Kita copy dulu. Lalu kita ke PC 3. Dan di PC 4 ini atau VLAN 20 ini kita sama saja ya teman-teman, dikonfigurasi default gateway-nya dengan IP address 192.168.20.1. Nah, dikarenakan belakangnya juga sama 1, kita akan ganti ke 25 saja. Nah, lalu kita ke PC 2-nya. Untuk sini PC 5 ya teman-teman. Kita akan coba ganti default gateway-nya. 68.20.1. Lalu yang terakhir itu adalah si 6 92.168.20.1. Oke, kita akan mencoba ping-nya dari PC 1 ke PC 4 apakah masuk. Untuk awal-awal itu pilot ya teman-teman. Untuk yang kedua itu sukses. Nah, yang coba kita PC kedua ke PC 5. Dari PC 5 ke PC 2. Dan awal-awal pilot. Dan di sini sukses. Pada pembahasan selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi DHCP server.
Nah, pada kali ini kan itu kita mengkonfigurasi dengan cara static. Untuk konfigurasi selanjutnya kita akan menggunakan DHCP server. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba belajar DHCP server. Untuk DHCP server ini itu tidak memerlukan kayak static yang kayak gini teman-teman. Tidak kayak gini atau tidak menulis satu persatu. DHCP server ini itu kita akan bisa langsung otomatis kebuat ya teman-teman. Untuk di sini itu kita akan mengkonfigurasinya menggunakan router, lalu kita klik saja enter, masukkan ke mode privilege, lalu konfigurasi global, dan di sini itu kita memasukkan IP DHCP pool 910. Untuk IP DHCP pool 910 ini kita akan membuat VLAN 10 di DHCP-nya. Kalian bisa bebas menggunakan nama apa saja. Kali ini kita akan membuat dari VLAN 10 saja namanya. Oke, lalu habis itu kita akan memasukkan IP address-nya, IP network-nya. Kita ini saja network yaitu 192.168.10.0. Nah, kenapa tidak 10.1? Dikarenakan ini itu IP network, bukan IP biasa ya teman-teman. Oke, lalu kita akan subnet masknya yaitu. Lalu setelah itu kita akan memasukkan DNS-nya yaitu default router yaitu 192.168.10.1. Nah, habis itu kita akan masukkan ke DNS servernya yaitu 8.8.8. Nah, untuk DNS servernya sendiri itu kita bisa menggunakan 8.8.8.8 atau kita bisa menggunakan IP interface-nya tersebut. Dikarenakan kita memakai 8.8.8 ini itu adalah IP Google. Lalu kita enter, lalu kita di sini itu masuk ke IP DHCP lagi untuk VLAN 20-nya. Ini salah, VLAN 20. Lalu kita akan memasukkan networknya yaitu 192.168.20.0. Lalu kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.0. Lalu di sini itu kita akan memasukkan default routernya atau DNS-nya dengan IP 192.168.20.1. Oke, lalu kita di sini itu masukkan DNS-nya, DNS server. Nah, di sini itu kita akan memakai 8.8.8.8 dan kita akan lanjut membuat IP DHCP untuk VLAN pertamanya. IP DHCP pool VLAN 1. Kita akan memasukkan networknya dengan 192.168.1.0, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0, dan di sini itu kita akan memasukkan default routernya atau gateway-nya dengan 192.168.1.1. Ini kita akan memasukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8.8. Oke, untuk membuktikan ini semua sudah masuk atau belum, kita akan mencoba copy C1 untuk di VLAN 10, lalu kita akan mencoba menghapus semuanya. Kita akan hapus,
dan kita akan mencoba melihat DHCP-nya. Dan di sini itu akan ada bacaan request IP address. Kita tunggu saja. Nah, di sini itu sudah masuk ya teman-teman. Untuk yang pertama, VLAN 10. Nah, yang kedua itu kita akan mencoba ke PC2, lalu kita baca saja DHCP-nya. Kita tunggu saja di sini dan masuk untuk di VLAN 10. Untuk di VLAN 20 itu kita akan mencoba melihat DHCP-nya apakah sudah masuk. Kita tunggu saja. Dan masuk juga di sini teman-teman. Untuk yang kedua itu kita akan mencoba melihat, dan di sini masuk juga teman-teman. Pada pembahasan berikutnya kita akan mencoba belajar switch layer 2 yang ini, lalu switch layer 3 yang ini ya teman-teman. Oke. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba membedakan switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, pada pembahasan sebelumnya juga kita sudah mengkonfigurasi DHCP di router. Oke, kali ini kita akan mencoba membedakan switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, untuk switch layer 2 ini itu tipenya adalah 2960. Lalu untuk switch layer ketiga ini itu tipenya 3560. Nah, untuk switch layer kedua ini itu bisa ditandakan oleh angka depannya yaitu 2. Artinya itu adalah menandakan switch ini adalah switch layer 2. Lalu untuk 3560 ini bisa ditandakan 3 depannya yaitu switch layer 3 atau multi layer switch. Untuk membedakan switch 2 dan switch 3 itu adalah semisal ini switch 2 ini itu tidak bisa berkomunikasi antara network atau bisa berkomunikasinya sesama network saja. Untuk bisa berkomunikasi antar network itu membutuhkan namanya router. Semisal di sini itu VLAN 10 itu tidak bisa berkomunikasi dengan VLAN 20. Kalau pengen berkomunikasi itu harus menggunakan router. Tapi di switch ketiga ini itu bisa berkomunikasi antar VLAN tanpa harus menggunakan router. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi switch virtual interface. Nah, pada pembahasan sebelumnya itu kita sudah membahas switch layer 2 dan 3. Kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi switch layer ketiga ini. Oke, pertama-tama kita menghapusnya dulu. Yang ini kita hapus. Nah, di pembahasan sebelumnya juga gitu kita sudah mengkonfigurasi router tersebut. Router yang ini, karena kita sekarang tidak perlu mengkonfigurasi router yang ini, kita akan hapus saja. Lalu kita akan di sini itu memindahkan ininya. Nah, kita akan memasukkan dua buah PC. 1, 2. Lalu kita akan memasukkan kabelnya. Dan ini kita akan mengkonfigurasinya. 10.55 untuk oke. Sini juga kita akan konfigurasi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi pada router tersebut. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada switch tersebut. Kita masuk ke konfigurasi. Lalu kita akan membuat VLAN 10-nya dengan nama semisal di sini itu kantin. Lalu exit
Di sini VLAN 20-nya. Terus dengan nama misal di sini itu lab. Lalu sejuk ya. Lalu kita akan memasukkan. Nah, di sini itu karena PC21 itu masuk ke FA02 dan di sini PC22 itu FA03. Nah, maka FA02 ini akan dimasukkan ke VLAN 10 dan FA03 ini akan dimasukkan ke VLAN 20. Oke, kita masuk ke interface VLAN 2. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. VLAN 10, mohon maaf. Lalu di sini itu masukkan ke interface FA03. Lalu di sini switch port mode akses. Lalu switch port akses jalan akses VLAN 20. Oke, kita akan melihat show VLAN free. Kita akan besarkan dulu. Nah, kita lihat sendiri di sini tuh sudah masuk semua ya teman-teman. Oke, kita akan mencoba memasukkan IP address-nya, yaitu kita pencet interface FA02. Lalu di sini itu kita Nah, jika sudah masuk kayak gini semua, lalu kita akan mencoba memasukkan IP address-nya, yaitu kita tekan komennya yaitu interface VLAN 10. Nah, untuk di router itu menggunakan sub interface FA0000.10. Kalau misal di switch itu kita langsung menggunakan interface VLAN 10-nya. Artinya itu kita akan memasukkan IP address dari VLAN 10-nya. Lalu kita klik saja IP address. Ya, itu 192.168.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu di sini itu kita kita masukkan ke interface VLAN 20. Kita akan memasukkan IP address-nya lagi. IP address 92.168.20.1. Lalu subnet masknya yaitu 255.255.0. Nah, lalu kita X lagi. Kita akan memasukkan IP kita akan memasukkan interVLAN yang ke-1, yaitu interVLAN 1. Sini kita akan memasukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.1. Oke. Oke, jika sudah kayak gini kita akan mencoba mengeceknya, yaitu do show IP interface brief. Lalu kita bisa spesifik saja. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini itu sudah masuk semua ya teman-teman. Untuk VLAN 1, 2, VLAN 1 dan VLAN 10, 20 juga sudah masuk semua. Nah, untuk di VLAN 1 ini kita ada bacaan adalah administratif down, itu artinya VLAN 1 itu tidak menyala. Untuk cara menyalakannya yaitu adalah kita masuk saja ke interface VLAN 1.
no shutdown. Oke, kita akan melihat lagi apakah sudah nyala. Show IP interface beri, dan kita spasi saja dan bisa lihat sendiri di situ, di sini sudah nyala dengan sempurna ya teman-teman. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi dan mengetes switch layer kedua. Oke, pada pembahasan sebelumnya itu kita sudah mengkonfigurasi switch layer 3 ini. Oke, kita akan mencoba mengkonfigurasi PC-nya. Karena kemarin itu kita lupa mengkonfigurasi default gateway-nya, kita akan mencoba mengkonfigurasi default gateway-nya. Itu 98.10.1. Oke, lalu di sini itu default gateway-nya yaitu 92.168.20.1. Lalu di sini itu dikarenakan switch yang ini belum kita aktifin DHCP-nya, jadi kita nulis manual sendiri ya teman-teman, atau kita ketik sendiri ya teman-teman. Oke, yang ini juga. Oke. Nah, kita akan mencoba mengetesnya, yaitu sini. Oke, masih gagal. Cobanya teman-teman. Kita coba lagi. Dan di sini juga masih gagal. Oke, kita akan mencoba mengecek switch layer 3 ini. Apakah dia sudah masuk ke switch layer 3 atau belum? Atau bisa jadi switch layer 3 ini masih mendetek apakah sudah atau switch layer 3 ini masih mendetek switch layer 2 atau default gateway-nya, defaultnya itu switch layer 2. Kita akan mencoba melihat, yaitu kita masuk sini, lalu kita lihat. Oke, kita akan mencoba melihatnya dengan cara yaitu masuk ke mode village, lalu kita show IP root. Nah, kalian jangan risau apa itu show IP root. Kali ini kita akan mencoba melihat apakah switch kita sudah masuk ke switch layer 3 atau belum. Di sini itu ada bacaan ICMP redirect can't SMP, atau bisa dibilang switch kita itu masih memasuki switch layer 2. Oke, kita akan mencoba mengganti switch ini itu jadi switch 3 dengan cara kita akan mencoba mengganti ininya dengan cara masuk ke konfigurasi global, lalu IP there. Lalu kita akan mengetik komennya yaitu IP routing. Nah, kita akan melihat do show lalu kita cek dengan do show IP root. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat itu sekarang switch kita sudah memasuki switch layer ketiga. Oke, kita akan mencoba mengepingnya yaitu dari PC21.
ke PC 15. Dan sini bisa lihat, oh masih gagal. Coba ulang lagi dari PC 21 ke PC 15 dan successful. Nah, begitulah untuk mengkonfigurasi pada multilayer switch. Lalu pada pembahasan selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch ketiga pada DHCP server pada multilayer switch. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi DHCP di multilayer switch. Oke, pertama-tama kita akan menghapusnya dulu. Untuk mengkonfigurasi DHCP di multilayer switch ini sama saja kayak switch layer 2 ya teman-teman untuk dikonfigurasinya. Pertama-tama kita memasukkan ke sini, lalu kita masuk IP DHCP full, lalu di sini itu kita pakai VLAN 10. Lalu di sini itu kita masukkan networknya. Di sini itu networknya, sebentar, kita akan lihat dulu. Nah, itu di sini itu networknya adalah 192.168.10.0. Lalu subnet masknya itu 255.255.255.0. Lalu habis itu adalah default router atau gateway-nya ya teman-teman, itu 192.168.10.1. Lalu di sini itu adalah DNS servernya, yaitu 8.8.8.8. Lalu selesai. Kita akan coba bikin yang VLAN 20-nya. IP DHCP full VLAN 20. Lalu networknya 192.168.20.0. Lalu subnet masknya itu 255.255.255.0. Lalu habis itu adalah default routernya 192.168.20.1. Lalu DNS servernya yaitu 8.8.8.8.8. Oke, sekarang kita lanjut bikin IP VLAN satunya. IP DHCP full VLAN 1. Oh, salah teman-teman di situ. Jangan dispasi. DHCP full VLAN 1. Lalu di sini itu networknya yaitu 192.168.1.0. Lalu subnet masknya itu 255.255.255.0. Lalu habis itu adalah default routernya yaitu 192.168.1.1. Oke, lalu DNS servernya 8.8.8.8. Oke, kita akan mencoba buktikan, yaitu di sini, lalu DHCP server. Oke, di sini masuk untuk VLAN 10, lalu coba di sini PC 22. Oke, di sini masuk juga. Coba di sini. Dan masuk juga. Dan terakhir di sini. Oke, masuk juga. Oke, pada pembahasan selanjutnya saya akan memberi soal tentang DHCP. Pada pembahasan kali ini saya akan mengasih kalian soal ya teman-teman.
Oke, pertama-tama ini kita akan hapus dulu semuanya. Lalu sebelah sininya juga kita akan hapus. Hapus lagi. Nah, oke. Sudah hapus semuanya. Di sini itu kita akan kasih router. Dan di sini itu kita akan kasih PC atau switch-nya ya teman-teman. Jadi di sini kasih 1 dan 2 dan 3. Lalu di sini kita akan kasih PC-PC-nya. Bentar. Ini kita akan kasih PC-nya yaitu di sini kasih 2, lalu di sini kasih 4, dan di sini kasih 4 juga. Dan di sini kasih 2, kasih 2 juga. Sini kasih 2, sini kasih 4, sini kasih 2, sini 2. Oke, kita akan rapikan dulu. Oke, jika sudah dirapikan semua, lalu kita akan mencoba memasukkan kabelnya. Pertama-tama itu dari router ke switch 0, lalu dari switch 0 ke switch 2, lalu dari switch 0 juga ke switch 1. Dan kita di sini itu yang pertama itu masukkan PC-nya ke sini untuk VLAN 10, lalu di sini itu VLAN 20. Masukkan. Dan di sini itu VLAN 30. Sini VLAN 30. Dan di sini itu VLAN 10 lagi. Di sini VLAN 20 ya teman-teman. Sini VLAN 30 lagi. Lalu di sini itu VLAN 40. Sini VLAN 50. Oke. Kali ini kita akan mengasih kotaknya saja supaya tidak bingung. Di sini itu VLAN 10. Di sini itu VLAN 20. VLAN 30 di sini. Uish, salah. Itu VLAN 30. Sini itu VLAN 10 lagi. Sebentar. VLAN 10. Di sini VLAN 20. Sini itu VLAN 30. Sini VLAN 40. Dan 50. Oke. Nah, kita akan tulis saja di sini biar tidak lupa. Di sini itu VLAN 10. Lalu sini juga VLAN 10. Di sini 20. Di sini 30. Di sini 20 lagi. Di sini 30. Di sini 40. Lalu di sini itu 50. Oke. Oke, kali ini kita akan kasih IP address pada VLAN-VLAN tersebut, yaitu di sini itu VLAN 10 dengan IP address 10.10.10.0/24. Lalu VLAN 20 adalah 20.20.20.0/24. Di sini itu VLAN 30, yaitu IP address-nya 30.30.30.0/24. Lalu di sini itu adalah VLAN 40 dengan IP address
40/24. Lalu VLAN 50 adalah 50/50/50.0/24. Oke, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Jika kalian bisa, itu hebat. Kalau tidak bisa, itu tidak apa-apa. Karena di sini kita namanya tahap belajar. Oke, pada pembahasan selanjutnya, kita akan mencoba menjawab soal seperti ini. Oke, gimana kalian sudah bisa menjawab pertanyaan ini? Kalau belum bisa, kita akan belajar bareng-bareng. Kalau sudah bisa, itu selamat untuk kalian. Oke, kali ini kita akan menjawab soal tersebut. Pertama-tama kita masuk ke router, lalu ke tab CLI, lalu di sini jika ada kayak gini. Sabar, geser dulu. Tik saja 0. Di sini ntar dulu, kita akan mengecilkan dulu. Oke. Jika sudah kayak gini, kita akan masukkan ke mode privilege, lalu ke konfigurasi global. Lalu di sini itu kita akan memasuki interface FA00 dikarenakan di sini itu masih mati ya teman-teman. Kita akan menyalakan router tersebut dengan cara interface FA00 lalu no shutdown. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman di sini itu sudah berwarna hijau. Oke. Lalu kita kali ini itu akan membuat VLAN 10/50 dengan cara masukkan interface FA0,0 atau /0.10. Kita akan membuat sub interface VLAN 10-nya sampai 50. Oke, habis itu kita akan besarkan dulu sebentar biar kalian bisa lihat. Nah, jika sudah kayak gini kita akan masuk ke komennya yaitu encapsulation.1q 10. Artinya itu kita akan memasukkan IP address di interface LAN 10. Oke, lalu habis ini kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Oke, jika sudah, lalu masukkan interface A0/0.20. Terus habis itu sama ya teman-teman, komennya yaitu encapsulation.1q20. Nah, terus habis itu sama lagi untuk memasukkan IP address-nya yaitu 20.20.20.1. Terus subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Oke. Oh, salah teman-teman, di situ lupa kasih IP address-nya. Lalu IP address 20.20.20.1, terus subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Oke. Lalu selanjutnya kita masukkan interface FA0.0.30 sama lagi yaitu encapsulation.1q30. Lalu masukkan IP address-nya 30.30.30.1. Baik. Terus subnet mask-nya yaitu 255.255. Sabar, 255.255.0. Oh, salah. Oke, habis itu masuk ke interface FA00.40.
Lalu habis itu masukkan lagi encapsulation dot 1q 40, lalu masukkan IP address-nya yaitu 40.40.40.1, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Salah di situ, harusnya masukkan IP address dulu. Istilahnya lupa dikasih komen IP address-nya. 1, subnet mask-nya yaitu 255. Lalu di sini tuh masukkan interface F00.50. Oke, lalu encapsulation dot 1q 50. Lalu di sini itu kita akan masukkan IP address-nya yaitu 50.50.50.1, lalu 255.255.255.0. Oke, lalu exit. Kita akan lihat apakah sudah masuk semua. Do show IP interface div. Nah, kita akan lihat sini, sabar, besarkan dulu. Oke, di sini itu sudah masuk semua ya teman-teman, dari plan 10 sampai 50. Untuk di sini FA00 itu atau interface 00 unsigned, atau di sini itu adalah VLAN 1. Dikarenakan di sini kita akan tidak menggunakan VLAN 1, maka tidak usah diisi. Oke. Pada selanjutnya kita akan membuat IP DHCP server untuk VLAN 10 sampai dengan VLAN 50. Oke, caranya itu adalah IP DHCP pool VLAN 10, lalu networknya yaitu 10.10.10.10.0, lalu 255.255.255.0. Lalu di sini itu adalah default routernya atau DNS-nya yaitu 10.10.10.10.1. Oke, lalu habis itu DNS servernya yaitu 888888. Oke, itu untuk DHCP yang VLAN 10. Lalu kita akan membuat VLAN 20 sampai dengan 50. Sama saja komennya kayak VLAN 10 ya teman-teman. Oke. Oh, di sini tuh salah gara-gara kita kebanyakan ya teman-teman. Subnet masknya. Nah, di sini itu adalah default router yaitu 20.20.20.1, lalu DNS servernya adalah 8888. Oke, itu untuk yang VLAN 20. Kita akan bikin VLAN 30. Lalu network ini adalah 30.30.30.0, lalu subnet masknya
Lalu di sini default router yaitu 30.30.30.1. Lalu di sini DNS server. Kebanyakan 8888. Nah, oke. Di sini kita akan membuat DHCP full VLAN 40. Lalu default routernya. Di sini itu DNS server. Lalu di sini itu kita akan bikin DHCP VLAN 50. Dan networknya itu 50 salah. Lalu subnet masnya 55.255.255.0. Nah, di sini tuh default routernya yaitu 50.50.50.1. Lalu DNS servernya 8888. Oke. Oke, jika sudah semua dikonfigurasi untuk DHCP servernya, pada selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi pada switch-switchnya. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi switch-switchnya. Pada pembahasan sebelumnya juga kita sudah mengkonfigurasi IP DHCP di router. Kita akan mencoba mengkonfigurasi pada switch-switchnya. Kita akan masuk ke sini, lalu ke mode privilege, lalu konfigurasi global. Kita bikin VLAN 10, lalu salah, VLAN 10, lalu VLAN 20, lalu VLAN 30, lalu VLAN 40, lalu VLAN 50. Terus salah di sini, lalu VLAN 50. Kita akan coba lihat apakah sudah aku bikin semua. Usau VLAN. Nah, kita sudah lihat sini, itu adalah udah kebuat semua. Oke, kita akan buat di sebelah sini juga. Masuk ke konfigurasi global, lalu sini VLAN 10, terus VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Oke. Lalu kita sebentar lihat dulu. Usau VLAN brief. Oke, di sini sudah masuk juga. Lalu kita akan lihat di sini. Maksudnya akan bikin masuk ke privilege, konfigurasi terminal atau global, VLAN 10, 20, 30, 40, 50. Oke. Kita akan mencoba memasukkan port-portnya. Yaitu di sini itu adalah VLAN FA04, lalu di sini itu FA05. Oke. Kita akan masuk ke interface rank FA0
4 sampai dengan 5. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses. Karena di sini itu adalah VLAN 40, kita akan masukkan ke VLAN 40. Akses VLAN 40. Kalau salah, sebenarnya switch port akses VLAN 40. Oh, salah juga, sebar. Switch port akses VLAN 10. Lalu di sini kita bisa lihat untuk VLAN 50 masuk ke FA06 dan FA07. Interface bank FA06 sampai dengan 7. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50. Oke. Di sini itu ada VLAN 2 dan VLAN 3. Kita akan konfigurasi di sini. Masuk ke interface bank FA0 dari 0 berapa? 02 dan 03 ya. Oke. 02 sampai dengan 3. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses. Di sini itu VLAN 10. VLAN 10. Oke. Lalu selanjutnya kita akan masukkan untuk VLAN 20, yaitu pertama-tama ini di PC2 itu masuk ke FA04 sampai dengan 7. Oke. Kita akan lihat, kita akan tik maksudnya supaya strength FA04 sampai dengan 7. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Oke. Lalu di sini itu kita akan lihat untuk VLAN 30 dari FA08 sampai dengan, perhatikan dulu, FA11. Oke, kita masuk interface rank FA08 sampai dengan 11. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Oke, selanjutnya kita akan masukkan untuk VLAN 10 di switch kedua atau switch ke berapa ini nggak tahu. Kita akan lihat di sini itu untuk FA02 sampai dengan FA03 juga. Oke. Lalu masuk ke interface dan FA02 sampai dengan 3. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Oke, kita lihat di sini itu untuk VLAN 20-nya FA04 sampai dengan FA07. Interface rank
FA04 sampai dengan 7, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN, sebentar, kita sini VLAN 20 dan 20. Oke, untuk yang selanjutnya itu VLAN 30 itu di sini itu masuk ke FA08, lalu di sini itu FA11. Oke, berarti interface rank FA08, sebentar, apakah benar FA08? Benar, FA08 sampai dengan 11, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Oke. Oke. Kalau semuanya sudah dikonfigurasi, kita akan cek do show VLAN brief. Dan kita bisa lihat di sini. Di sini sudah masuk semua port-portnya. Oke. Kita akan mencoba melihat di sini juga, yaitu do show VLAN brief. Dan di sini, sebentar. Dan di sini juga sudah masuk untuk port-portnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melihat dari switch yang tengah. Bentar, ini ke mati. Oke, jangan kayak gini. So, VLAN brief. Nah, kita bisa lihat di sini itu masuk semua port-portnya. Oke, karena tadi saya kelupaan untuk menerangkannya, jadi kita akan mencoba menerang di switch FA00 ini. Oke, untuk menerangkannya itu pertama-tama ini itu interface FA01 itu terhubung pada switch, lalu interface FA02 ke switch kedua, dan ini itu ke switch ke-1 untuk FA03. Oke, di sini kita akan mencoba menerangkannya, yaitu dari interface rank FA01 sampai dengan 3. Lalu, oh maaf, kita masuk ke konfigurasi global dulu. Nah, interface rank FA01 sampai dengan 3. Lalu switch port mode terang. Nah, lalu kita di sini kita bisa lihat do show interface terang. Nah, kalian bisa lihat di sini itu sudah masuk ya teman-teman. Di sini untuk FA01 sampai dengan 3. Oke. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan mencoba pengujian-pengujiannya. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba pengujiannya, yaitu kita semisal di sini itu ke lalu DHCP. Kita tunggu. Di sini masuk ya teman-teman. Dan di sini PC 11 kita coba. Wis salah. Masuk DHCP. Dan di sini juga masuk. Lalu di sini itu divisional juga kita akan coba. Kita coba dan masuk. Lalu divisi 1 kita akan coba lagi dan masuk di PC 2. Masuk di PC 16. Masuk. Dan di PC berapa ini? Kita tahu.
masuk juga. Oke. Kali ini kita akan mencoba menguping dari PC 0 ke PC 10. Kita lihat di sini, pertama-tama gagal, lalu kedua masuk, dan di sini itu semisal dari PC 2 ke PC 11. Awal-awal gagal, sebentar hapus dulu. 2 ke 11 dan berhasil. Coba lagi kita dari PC 16 ke 14. Awal-awal gagal, lalu dari 16 ke 14 dan sukses. Oke, terakhir kita akan mencoba dari PC 16 ke PC 1. Nah, sebentar, awal-awal highlight, hapus dulu. Dan 16 ke 1. Dan successful. Oke, begitulah untuk menjawab soal dari VLAN 10 di router dan di switch. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan belajar pengenalan telnet dan juga SSH.